Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Lampiran 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827 K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Pedoman permohonan evaluasi dan atau pengesahan Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan atau Penanggung Jawab Operasional. 2. Prosedur permohonan evaluasi dan pengesahan pengawas operasional. Nomor kegiatan pemohon, KAID Kepala Dinas atas nama KAID, evaluator, mutu baku, kelengkapan persyaratan waktu output keterangan. 1. Pengajuan permohonan ABC, checklist kelengkapan administratif 3 hari, disposisi unit teknis. 2. Evaluasi C. Tidak memadai. B. A. Kesesuaian persyaratan KPO 8 hari, rancangan KPO unit teknis. 3. Penerbitan KPO. B. A. 3 hari KPO unit teknis. Keterangan 1. Permohonan diajukan oleh KTT PTL, Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan, Firma, Perusahaan Komanditer, orang perseorangan yang telah ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sebagai pemegang IUP operasi produksi, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian. Permohonan dapat dilakukan secara online melalui website yang telah ditentukan atau secara offline kepada Kepala Dinas. B. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, KAID Kepala Dinas atas nama KAID memberikan disposisi kepada evaluator melalui unit teknis pertambangan mineral atau batubara yang membidangi. C. Evaluator menerima dokumen dan melakukan evaluasi terhadap berkas dokumen sesuai format evaluasi. 2. Evaluasi A. Evaluator membuat konsep surat. Apabila hasil evaluasi menyatakan memadai, maka evaluator menyiapkan rancangan KPO. Namun, apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian dalam persyaratan, maka evaluator menyiapkan surat tanggapan sesuai hasil evaluasi terhadap permohonan. KAID Kepala Inspektur Tambang, Kepala Dinas atas nama KAID Kepala Inspektur Tambang menandatangani rancangan KPO atau surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian. C.
Pemohon menerima surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian. 3. Penerbitan KPO, Kait Kepala Inspektur Tambang, Kepala Dinas atas nama Kait Kepala Inspektur Tambang menerbitkan KPO. Pemohon menerima KPO. Persyaratan administratif permohonan evaluasi dan pengesahan pengawas operasional terdiri atas: A. Salinan sertifikat kompetensi operasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang menangani sertifikasi dan sudah terregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Selain sertifikat ini, dapat juga menggunakan sertifikat dari Kait Kepala Inspektur Tambang. Sertifikat dari Kait Kepala Inspektur Tambang adalah sertifikat kursus KTTL PTL yang dikeluarkan sebelum tahun 2003. Sertifikat kompetensi pengawas operasional pertama, madya dan utama POP, POM, dan POU yang ditandatangani oleh Kait dan sertifikat kualifikasi yang diakui oleh Kait. B. Pas foto latar belakang biru ukuran 2x3 cm sebanyak 1 lembar. C. Salinan kartu tanda penduduk. D. Daftar riwayat hidup paling kurang meliputi data diri, jabatan struktural di perusahaan, dan pengalaman bekerja sebagai pengawas. Surat pernyataan KTT PTL yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menjabat pengawas di perusahaan dengan menyertakan nama area yang menjadi tanggung jawab masing-masing pengawas tersebut. F. Surat pernyataan bermaterai kebenaran dokumen dari manajemen. G. Soft copy dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf F dan H. Permohonan dapat dilakukan secara sistem dalam jaringan online melalui website yang telah ditentukan atau secara offline kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, pemegang IU melalui KTT PTL mengangkat pengawas operasional yang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan akan diberikan KPO yang disahkan oleh Kait. Kriteria, tugas dan tanggung jawab serta pengangkatan pengawas operasional adalah sebagai berikut. A. Kriteria pengawas operasional meliputi: 1. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh Kait sesuai jenjang jabatannya. 2. Menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional pertambangan. Dan 3. Memiliki anggota yang berada di bawahnya dan atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau departemen lainnya. B. Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional meliputi: 1. Bertanggung jawab kepada KTT PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Bertanggung jawab kepada KTT PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya, dan membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Pengangkatan pengawas operasional KTT PTL menuju calon pengawas operasional yang memenuhi kriteria dan dibuktikan dengan surat penunjukan. KTT PTL melakukan evaluasi terhadap calon pengawas operasional. Apabila dinyatakan layak, maka KTT PTL
menerbitkan surat penunjukan pengawas operasional. KTT PTL sewaktu-waktu atau berkala mengevaluasi kinerja pengawas operasional. Dan 4. Pengawas operasional yang memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan mendapatkan KPO yang disahkan oleh KAID, Kepala Dinas, atas nama KAID sebagai bukti pengesahan. Pengesahan pengawas teknis, kriteria, tugas, dan fungsi serta pengangkatan pengawas teknis adalah sebagai berikut. Kriteria pengawas teknis meliputi memiliki sertifikat kompetensi pengawas teknis sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap suatu peralatan, permesinan, dan kelistrikan, dan syarat lain yang ditentukan oleh KTT PTL sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional tambang. Tugas dan fungsi pengawas teknis meliputi bertanggung jawab kepada KTT PTL untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan yang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tugasnya. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan, serta semua perbaikan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang dipergunakan. Mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya. Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan sebelum digunakan, setelah dipasang kembali dan atau diperbaiki, dan membuat dan menandatangani laporan dari penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Pengangkatan pengawas teknis KTT PTL. Menunjuk calon pengawas teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidang kerja dan dibuktikan dengan hasil uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAID, Kepala Inspektur Tambang. KTT PTL melakukan evaluasi terhadap calon pengawas teknis. Apabila dinyatakan layak, KTT PTL menerbitkan surat pengesahan pengawas teknis. KTT PTL sewaktu-waktu atau berkala mengevaluasi kinerja pengawas teknis. Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai pengawas operasional atau pengawas teknis, maka dilanjutkan dengan lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka waktu 6 bulan. KAID, Kepala Dinas atau nama KAID, Kepala Dinas atas nama Kepala Inspektur Tambang dapat membatalkan kembali pengesahan pengawas operasional atau pengawas teknis apabila pengawas operasional atau pengawas teknis tersebut belum lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Permohonan evaluasi, pengesahan, dan evaluasi kinerja PJO, persyaratan PJO
Penunjukan PJO oleh Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan didasarkan oleh beberapa syarat yang meliputi persyaratan administratif yang terdiri atas pekerja perusahaan jasa pertambangan, riwayat hidup calon PJO, memiliki jabatan tertinggi dibuktikan dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan, desain yang ditandatangani oleh direksi dengan cap basah, surat pernyataan dukungan dari direksi perusahaan jasa pertambangan, surat pernyataan komitmen calon PJO. Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai PJO, maka dilanjutkan dengan lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka waktu 6 bulan. KTT dapat membatalkan kembali pengesahan tersebut apabila PJO tersebut belum lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dan syarat lain yang ditentukan oleh KTT. Persyaratan teknis yang terdiri atas memahami aspek pengelolaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memahami aspek teknis pertambangan, konservasi, keselamatan pertambangan, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memahami kewajiban dan sanksi usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jenjang sertifikasi kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAID yang ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis oleh KTT. Tata cara permohonan, tata cara pengajuan permohonan pengesahan oleh Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan kepada KTT sesuai dengan diagram alir sebagai berikut. Manajemen PJP menunjuk PJO. Permintaan penggantian PJO oleh KTT kepada manajemen, membuat surat permohonan persetujuan PJO kepada KTT, pergantian calon PJO oleh manajemen PJP, evaluasi kompetensi, komitmen, dan kinerja PJO, tidak, ya, KTT, tidak, ya, tetap jadi PJO, persetujuan PJO oleh KTT. Gambar 1. Tata cara permohonan pengesahan PJO dan evaluasi oleh KTT dalam alir di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan menunjuk calon PJO dan dibuktikan dengan surat penunjukan. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Jasa Pertambangan membuat dan mengajukan surat permohonan pengesahan calon PJO kepada KTT. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen pemenuhan syarat PJO. KTT melakukan evaluasi terhadap permohonan pengesahan calon PJO. Apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh KTT, calon PJO dinyatakan layak. Selanjutnya KTT menerbitkan surat pengesahan PJO. Apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh KTT, calon PJO dinyatakan tidak layak. Selanjutnya, KTT meminta penggantian calon PJO kepada Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan. Setelah seorang PJO disahkan oleh KTT, PJO dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjamin aspek teknis, keselamatan, dan lindungan lingkungan pertambangan secara berkala sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KTT. KTT dapat mengevaluasi kinerja PJO. Apabila kinerja PJO berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan kurang baik, KTT dapat meminta penggantian PJO kepada Direksi PJP. Apabila kinerja PJO berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan baik,
PJO yang bersangkutan dapat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PJO. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanda tangan dari Ignatius Jonan. Sesuai dengan aslinya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Biro Hukum, Hupron Asrofi. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.